sebesar 77, sekian triliun untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. Nah, pendidikan gratis ini tentu sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau oleh kaum-kaum marginal. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan gratis, maka semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan selama ini kepada kita tentunya. Dan juga salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan atau kita ucapkan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam channel Gusri Putra Dodi dalam pembahasan tentang edukasi ilmu hukum tentunya, dan juga pembahasan dalam aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Kali ini kita tidak membahas tentang isu atau ilmu hukum yang akan menjadi pengetahuan bersama oleh sobat-sobat sekalian. Namun kali ini kita akan membahas tentang masalah pendidikan gratis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya, terakhir ada tentang video yang dimana membahas pernyataan Mendikdasmen yang menyatakan tidak ada diksi atau kata-kata gratis dalam putusan MK. Nah, kalau kita cermati putusan MK, memang secara harfiah atau secara langsung dinyatakan pendidikan gratis tidak ada di dalam putusan MK tersebut. Namun demikian, putusan MK itu menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pemerintah maupun oleh satuan kelompok masyarakat. Nah, sobat-sobat sekalian, video tersebut banyak juga menuai kontroversi dan cara berpikir masyarakat yang menontonnya. Bahkan ada yang secara langsung menelpon saya melalui pesan WhatsApp yang menyatakan dan memprotes apa yang saya sampaikan dalam video tersebut. Padahal video tersebut jelas-jelas saya katakan bahwa yang saya ulas, yang saya bahas itu adalah pernyataan dari Mendikdasmen, bukan pernyataan saya yang menyatakan tidak ada kata-kata gratis dalam putusan MK. Yang anehnya, yang berkomentar atau yang menelpon saya ini nyatakan bahwa ada cucu saya dapat beasiswa, ini kan pendidikannya gratis. Nah, ini menunjukkan ketidakpahaman apa yang saya sampaikan dalam video YouTube sebelumnya tersebut. Dan juga ada pesan WhatsApp yang sampai ke saya, kenapa dinyatakan tidak ada pendidikan gratis sementara ada beberapa sekolah yang memberikan bantuan seragam, apakah ini tidak bisa disebut sebagai pendidikan gratis? Nah, pendidikan gratis yang dimaksud di dalam putusan MK itu tersebut harus dipahami bahwa pendidikan gratis yang dimaksud itu adalah pendidikan dasar 9 tahun, artinya hanya sampai sebatas kelas 3 SMP atau sekolah menengah pertama. Nah,
kalau setelah itu ada pendidikan gratis atau sekolah gratis sampai ke perguruan tinggi, dapat bantuan beasiswa, itu tidak masuk ke dalam pembahasan putusan MK tersebut. Makanya, para sobat-sobat sekalian, saya anjurkan dengan melalui video ini untuk menelaah atau mengomentari suatu isu yang akan disampaikan, sebaiknya didengarkan, dibaca atau dibaca kalau dia dalam bentuk tulisan. Nah, kalau dia berbentuk audiovisual seperti ini, sebaiknya didengarkan secara seksama sampai jelas apa pesan dan yang disampaikan dalam video-video tersebut. Jadi, sobat-sobat sekalian yang menonton, tidak asal komen dan tidak asal komplain terhadap apa yang dibahas oleh orang lain. Nah, kalau di dalam pembacaan dalam bentuk tulisan, maka harus dibaca. Salah satu yang paling kurang dari budaya kita adalah kemauan untuk membaca yang sangat kurang. Nah, sobat-sobat sekalian, menindaklanjuti apa yang saya ulas dalam video-video sebelumnya, juga sudah saat ini sangat berkembang tentang pendidikan gratis ini, di mana Mendikdasmen itu mengajukan anggaran tambahan sebesar 77, sekian triliun untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. Nah, pendidikan gratis ini tentu sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau oleh kaum-kaum marginal. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan gratis, maka semua anak bangsa ini mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan. Nah, kalau sudah memberikan pendidikan secara gratis kepada siapapun yang ada di Republik ini, maka tentu akan memberikan suatu dampak kemajuan. Semakin berkurangnya kaum-kaum yang tidak terpelajar, atau semakin berkurangnya kelompok-kelompok yang buta huruf selama ini sangat banyak di Indonesia ini. Nah, sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali saya tegaskan bahwa pendidikan gratis yang dimaksud dalam putusan MK ini adalah pendidikan dasar 9 tahun. Jadi jangan dikaitkan dengan nanti ketika anak-anak kita atau anak-anak sobat-sobat sekalian naik ke jenjang pendidikan SLTA atau SMA. Nah, selain dari Mendikdasmen, juga ada beberapa pemerintah daerah yang serius untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis tersebut. Salah satunya adalah Gubernur Banten. Gubernur Provinsi Banten ini bahkan secara tegas-tegas melalui pemberitaan media online yang saya baca, itu menyatakan kalau ada sekolah yang memungut biaya dalam penyelenggaraan pendidikan dasarnya, maka laporkan secara langsung kepada Gubernur Banten. Apa tindakan yang akan dilakukan oleh Gubernur? Tentu semua berdasarkan inspeksi dan penyelidikan dan pemeriksaan. Tentu tindakan-tindakan yang diambil terhadap sekolah yang melakukan pemungutan biaya tersebut atau melakukan pungutan akan dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar, aturan apa yang dilanggar maksudnya oleh sekolah tersebut. Nah, ini dari Gubernur Provinsi Banten. Nah, di Provinsi DKI Jakarta, apakah sekarang masih DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota atau sudah menjadi daerah istimewa Jakarta? Nanti silahkan dibenarkan apa status Jakarta pada saat ini. Pemerintah DKI Jakarta dalam APBD perubahannya juga mengusulkan penambahan 1 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pendidikan gratis di Provinsi DKI Jakarta, dan juga termasuk di dalamnya program KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perhatian pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
yang berusaha untuk memberikan suatu layanan pendidikan kepada anak-anak bangsa yang membutuhkan pendidikan yang maksimal tentunya, karena memang kemajuan suatu bangsa bisa diukur dan dilihat dari seberapa jauh kemajuan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara tersebut. Maka dari itu, sobat-sobat sekalian, ini adalah tahap awal dari penyelenggaraan pendidikan dasar secara gratis. Maka menjadi suatu kewajiban kita bersama untuk bagaimana memantau dan bagaimana kita dapat menjadi pengawas secara umum, artinya dalam artian kita awasi program atau kita awasi apa yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah. Karena memang dalam dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tentang penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah, dan pemerintah wajib mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN. Sekurang-kurangnya, ini sekurang-kurangnya yang harus kita pahami. Dan juga demikian dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana atau anggaran di dalam APBD-nya tersebut sekurang-kurangnya 20% untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan dari itu mari kita pantau secara bersama-sama sebagai rakyat Indonesia, sebagai stakeholder yang ada di negara Republik ini, apakah amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah diikuti atau dilaksanakan oleh pemerintah ini? Apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat ini mempunyai kewajiban yang sama kalau kita pedomani pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945? Sobat-sobat sekalian, sebagaimana saya sampaikan, mari kita awasi secara bersama-sama agar pendidikan anak bangsa ini bisa dapat semaksimal mungkin. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan sharing singkat tentang pendidikan dasar 9 tahun yang harus diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama pantau penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah, sehingga pemerintah kita ini bisa taat terhadap konstitusi yang ada, dan juga budayakan untuk membaca, sehingga akan menambah literasi atau menambah referensi-referensi sobat-sobat sekalian berpikir. Dan jika berminat terhadap bacaan-bacaan ilmu hukum, nah ini buku adalah tulisan saya sendiri membahas tentang hukum lingkungan. Nah, jika sobat-sobat berminat tentunya bisa diakses, bisa dicari, bisa dibeli buku ini di dalam atau melalui berbagai toko buku yang ada di Republik ini. Lebih dan kurang dalam pembahasan video kali ini, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.